Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ian, kreator YouTube di acara Silaturahmi. Pada kesempatan siang hari ini saya mau menuju ke tempatnya Pak Eman. Kan saya belum pernah ya bersilaturahmi ke sana. Nah, ini kesempatan saya mumpung ada waktu dan saya akan OTW ke rumahnya Pak Eman. Semoga bisa ketemu langsung dengan Pak Eman ya. Takutnya lagi nggak ada di rumah gitu ya, seperti itu. Oke, karena di sini juga saya bareng dengan Dede Dava sama istri saya tuh. Ya, oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Gratis bro, gratis. Oke. Ini sambil nyetir. Oh ya, next. Round and round we go, losing self-control. Tell myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place where you make them just be. Ini di sebelah kanan saya ada Taman Pahlawan ya. Jadi pemakaman pahlawan, para pahlawan yang dimakamkan di area sini. Nah, terus nanti di depan sana itu ada jalur. Nah, ini nih. Ini yang disebut tanjakan Junti. Di sini banyak sekali kecelakaan. Ya, kita bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat lewati jalur ini. Jadi ya, ini tanjakan Junti. Ini jalur Junti lah ya. Nah, dulu ada yang ketabrak kontainer, yang paling parah itu ya ketabrak kontainer. Pas banget badannya. Nah, yang ini nih, ini jalur Junti. Ini ketabrak kontainer di sini pas banget perutnya bro. Perutnya, jadi bannya itu pas kena di bagian perutnya di daerah sini. Jadi buat kalian hati-hati kalau semisalkan bepergian, senantiasa mengingat Allah, beristighfar, karena kita tanpa kita sadari kita melewati jalur-jalur yang dimana sering terjadinya kecelakaan. Nah, ini di sini dipasang rambu hati-hati karena memang di sini banyak sekali tragedi-tragedi. Nah, di jalur ini dulu pas tikungan di area sini nih bro, karena memang ini jalan enak banget dan bisa mempengaruhi pengendara-pengendara yang lain untuk menancap gasnya. Nah, ini tikungannya lumayan agak sedikit tajam ya bro. Nanti lain waktu saya coba untuk live di jalur ini, karena kalau malam ini sepi banget dan banyak juga menurut cerita warga gangguan-gangguan di area sekitar jalur Junti ini ya. Oke, next. Oke, sekarang udah sampai ke tempatnya rumahnya Pak Eman ya. Langsung aja ke lokasi ya. Assalamualaikum. Tempatnya adem ya Bu. Kamu udah salim belum? Aduh, lagi pada ngumpul ya. Oke, assalamualaikum. Saat ini saya sudah berada di tengah keluarganya Aeman ya. Dan kebetulan di sini pas lagi kumpul ada ibunya, ada bapaknya. Tapi saya belum kenalan sama ibunya dan sama bapaknya. Jadi sekalian aja sekarang sambil pembuatan video ini. Ibu udah kenal saya? Belum. Oh, belum. Nama saya Ian dan kebetulan saya pernah ketemu dengan Aeman pas waktu jualan gitu di Kota Banjar. Kalau nggak salah pertemuan saya dengan Aeman itu kurang lebih 1, 2, 3, udah 3 kali ya Eman ya, kurang lebih ada 3 kali, ini mungkin yang keempat kalinya. Dan kebetulan dulu kita lagi butuh parfum, Eman lewat gitu. Parfumnya kan itu parfum bibit ya, tanpa campuran alkohol ya Eman ya. Nah, kita butuh kayak macam untuk sholat Jumat kan itu wanginya awet gitu. Kalau ibu dengan ibu siapa namanya? Elis ada. Panggilannya biasanya di sini? Elis. Ibu Elis ya. Salam kenal ya Bu ya, buat Ibu Elis. Dan kalau bapaknya? Bapak Lili. Oh, ini dengan Pak Lili. Kalau ini nggak usah diperkenalkan, sudah pada tahu semua sama Eman. Ya. Dan kalau misalkan Bapak sehari-hari kemana Pak? Kebun. Ke kebun. Berarti bertani ya Pak? Ke sawah, ke kebun gitu ya. Ibunya juga sama? Sama. Oh, apa ada kayak macam jualan sampingan yang lain? Nggak ada. Berarti aktivitasnya mungkin sehari-hari ke sawah, ke kebun. Iya. Tapi ini pas kebetulan lagi ada ya kebetulan. Iya. Nah, untuk Eman sendiri sebetulnya kemarin saya udah kontak Eman. Saya mau main ke sini, sebetulnya udah lama ya Eman ya mau main ke sini, cuman
kebetulan saya waktunya cari yang pas gitu loh. Saya udah minta alamat dari dulu-dulu dan tidak terlalu susah lah ya untuk mengunjungi tempatnya Pak Eman. Akses jalannya juga enak ya, tidak jelek. Dan perjalanan ke sini saya tadi kurang lebih ada 30 menitan karena kan belum tahu tempatnya. Tapi kalau misalkan sekarang kan udah tahu. Jadi kalau misalkan contohnya Kang Ian mau pergi lagi ke tempatnya Eman bisa cepat gitu, Bu. Di sini juga kebetulan menitipkan amanah ke saya untuk memberikan ke Eman. Tapi nggak mau disebutin namanya, dan sebetulnya videonya juga maunya sih nggak dibikinkan, cuman namanya amanah ya Bu, terus orang menitipkan uang ke saya, dan kalau misalkan contohnya uangnya diberikan tanpa pembuatan video, saya takutnya banyak orang yang berpikir negatif, terutama yang memberikan amanah kepada saya gitu. Jadi bukannya di dalam video ini kita mau sok-sokan pamer, yang tahu keikhlasan hati seseorang yang memberikan untuk Eman itu kan Allah. Nah itu juga bagus, orang yang memberikannya nggak mau disebutkan namanya. Ada beberapa orang yang saya minta izin untuk disebutin namanya, ada yang mau, tapi kalau yang untuk kali ini dia tidak mau. Seperti itu Bu. Dan alhamdulillah sih Eman kabarnya baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Usahanya gimana nih, perjalanan usahanya sekarang? Lancar lumayan. Ya. Artinya disyukuri ya Bu ya. Kebetulan nih Eman ini anak paling bontot. Anak paling kecil. Usianya udah 37 tahun. Usianya udah 37 tahun. Tadi saya udah nanya Eman usianya berapa. Dan untuk di area Eman ini tempatnya kalau menurut saya sih enak banget Bro. Kalau di kampung itu adem, dingin, sunyi. Berbeda kalau di kota. Biasanya yang di kota pengen ke kampung, yang di kampung pengen ke kota, rata-rata seperti itu. Ya kayak macam di tempat saya, pemuda-pemuda cari pekerjaan itu ke kota, ke ibu kota Jakarta, ke Bandung, kemana aja tempat pekerjaannya. Di sini juga gitu. Sama juga di sini. Iya. Anak muda kebanyakan ke kota. Kebanyakan ke kota. Iya, Jakarta. Kalau di tangga saya itu rata-rata yang teman-teman saya yang saya ketahui ya ada yang kerja menjadi kuli bangunan ke Jakarta gitu. Memang sih zaman sekarang untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat minim, tapi bukannya sulit, sebetulnya mudah, tapi asalkan orang itu ada kemauan Bu. Gitu. Terkadang kan ada sebetulnya pekerjaan itu ibarat kata ada di mana-mana, cuman kebanyakan sekarang lebih banyak gengsinya. Iya, daripada ambil kerjanya ya. Kayak macam saya Bu, untuk jalur sini itu saya punya pengalaman, saya pernah jadi marketing atau sales door to door ke rumah-rumah nawarin barang-barang elektronik. Jadi saya agak sedikit inget ke flashback ke yang dulu waktu saya masih muda banget, maksudnya belum berkeluarga. Masih usia sekitar 25-an. Enggak, saya juga sampai sekolah dasar Bu sekolahnya. Jadi SMP, SMK saya nggak punya ijazah itu karena sampai sekolah dasar. Eman juga enggak, cuma SD. Oh Eman juga sama SD ya, nggak apa-apa. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur, nggak usah takut kita punya ijazah SD, SMP, SMK, sarjana, tidak usah takut. Ada kemauan, yang penting ada kemauan sih. Karena kan kayak macam zaman sekarang orang banyak nganggur itu karena kebanyakan orang pilih-pilih pekerjaan Bu, yang dilihatnya uang gitu, padahal kualitas kerjanya sedikit. Banyak malas. Gitu. Kebanyakan malas. Terkadang dunia malam mempengaruhi anak muda zaman sekarang ya, Eman. Nongkrong, gadang kan bangun siang gitu. Jadi malas bekerja. Jadi malas bekerja gitu. Ya Pak ya. Tapi kalau orang tua zaman dulu mah lain lagi ya Pak ya. Pasti dini hari udah pada bangun, udah persiapan, ada yang punya aktivitas masing-masing, ada yang ke sawah, ada yang. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu yang kita lihat kebanyakannya nongkrong, main gitar. Mending kalau nongkrongnya ke hal yang positif ya Pak. Tapi kebanyakannya kan ada beberapa orang yang negatif gitu. Nah ini menjadi PR kita sebetulnya. Sebagai orang tua yang memiliki anak harus bisa benar-benar mengatur waktu ketika dia bermain gitu. Nah kembali lagi ke tadi Bu. Kebetulan tadi saya berbicara bahwa ada titipan amanah, dan amanahnya itu kebetulan kalau bagi saya ya lumayan cukup besar nominalnya. Mesti saya harus menyebutkan nominalnya. Nominalnya 500.000, dan dulu saya udah berapa kali ya ketemu Pak Eman ya, kayak gitu. Dan ini mungkin yang kesekian kalinya ada titipan rezeki juga buat Pak Eman gitu. Dan kebetulan uangnya tadi saya langsung ambil, langsung pergi ke sini. Saya tadi itu habis nganter ibu saya berobat dulu ke Ranca. Ya minta doanya semoga ibu saya cepat sembuh Bu. Kalau kencing itu sering sakit di bagian perih. Jadi kalau kencing itu perih Bu, gitu. Dan tadi udah berobat ke kampung, ke dokter udah, ke puskesmas udah, tapi masih belum ada perkembangan ya reaksi. Ya semoga ini yang kalau berobat ke kampung mungkin ada perbedaan lah, mudah-mudahan gitu. Iya. Mungkin ini ujian untuk keluarga saya juga gitu.
Jadi tadi langsung dari sana nganter dulu ibu ke rumah, terus saya ajak istri saya, ayo kita ke rumahnya Aiman mumpung ada waktu nih gitu. Iya. Soalnya kebetulan saya di rumah lagi ada pembangunan rumah Bu. Oh iya, lagi membangun rumah. Iya, jadi lumayan ada sedikit rezeki daripada uangnya disimpan nggak karuan, nanti ujung-ujungnya kepake habis. Iya. Ini mipil Bu, kalau bahasa orang Sunda mah ngereyeh gitu nih, ngereyeh. Rinyuh kata orang tua. Kata orang tua orang Sunda mah ilmu rinyuh cenah. Rinyuh. Rinyuh itu rayap lah, rayap ya rinyuh itu ya. Rayap. Ilmu rayap, jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Langsung tadi habis itu mampir ke bank, baru langsung ke sini gitu. Nih, ini uangnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya sengaja itu Bu dibuatkan video ini biar nanti orang yang menitipkan ke saya melihat videonya bahwa benar-benar amanahnya disampaikan dengan baik. Saya nggak mau sampai dibilang, wah Mas Ian nih korupsi uang yang harusnya milik orang lain gitu. Karena nanti saya masih takut dengan Allah lah, saya masih memiliki iman. Takutnya ditambah hidayahnya sama Allah. amin. Saya hanya bisa sebagai jembatan aja Bu lah. Iya. Ya biar berkah juga rezekinya gitu. Jadi ini Berkah rezekinya, Aiman, berkah tunggu. umurnya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dibalas sama Allah. Amin, amin. Banyak-banyaknya dikasih di dunia, kasih di akhirat juga. Amin. Ya mungkin kalau Kang Ian mah hanya bisa sebagai jembatan gitu ya. Kalau untuk saya pribadi sih nggak pernah kalau saya memberi orang lain membuatkan video untuk diri saya pribadi. Tapi kalau misalkan yang mau bersedekahnya orang lain, saya mesti harus buatkan. Karena orang yang memberikan kepada saya juga belum pernah ketemu sama sekali. Jadi hanya kenal antara media sosial. Maka dari itu saya harus membuatkan video seperti ini menjadi pembuktian. Kan terkadang kepercayaan itu menjadi nomor 1. Iya. Makanya dari sejak kecil sampai besar, orang tua selalu mengajarkan kejujuran gitu. Ya Aiman. Kejujuran itu paling baik. Akhlak yang mulia. Nah mungkin kita doakan aja ya yang memberikan uang ini ke Aiman, semoga kesehatannya terjaga ya, diberikan kesehatan selalu dan umur panjang, senantiasa diberikan jalan untuk menuju ke hal yang positif ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidupnya semakin berkah ya Bu ya. Dan ini saya komunikasinya juga lewat Instagram gitu. Jadi paling minta dorongan doanya dari keluarga. Nanti saya akan sebutkan namanya kalau tanpa di dalam video ini, gitu ya. Karena gini, nantilah ceritanya ya. Ini sedikit agak panjang ceritanya. Jadi saya nggak jelaskan di sini gitu. Seperti itu. Oh ya, saya lupa. Kebetulan nih rumah Pak Aiman masih gabung sama ibu sama bapaknya di sini. Nah kita coba lihat. Bu, boleh saya muter-muter di rumah ini bentar ya? Oke ya. Nah. Ini rumahnya Aiman. Nah, di sini ini ada apa? Gempa. Ini pecah. Ini sebelah sananya pecah juga nggak Bu? Pecah. Pecah juga. Oke. Itu yang di sana. Kita coba lihat-lihat di bagian Pak Aiman. Oh, yang itu. Oh, ini tadinya bata, tapi pas waktu ada gempa pecah ke sana. Oke. Oh, ini dapurnya ya, Pak. Oh, masih sama kayu ya, Pak? Iya. Enak, Pak. Kalau nanak nasi pakai kayu itu enak. Tuh, ini. Oh, ini kamar mandinya. Ini dapurnya. Seperti ini ya. Berarti kamar tidurnya cuma di depan aja ya, Pak? Tadi di depan aja. Ini pemasangan batanya udah lama ya, Pak? Lama. Tapi belum di plester. Tahun 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an. Ini mesti sudah harus diganti ya, Pak. Di sini kalau malam banyak nyamuk nggak sih? Di mana-mana nyamuk ada ya? Lubangnya banyak kan? Aduh. Lubangnya sekelilingnya. Iya, lubangnya sekelilingnya jadi nyamuknya banyak. Itu kan bukan kaca, cuma bilik. Iya. Kaca plastik. Kaca dari Ciawi. Oh iya, ini belahnya sampai ke sini loh, Bu. Tuh. Belahnya. Ini kalau semisalkan ya ada gempa satu kali lagi ini bisa roboh, Bro, Bu. Yang di belakang di sebelah sana lagi nyuapin cucu. Ini naon eta? Pergi berun. Tadi
tinggal kita dah. Iya tak yuk. Iya. Kan itu. Roboh yang di sananya ya Bu, sepotong. Tapi ini ada bocor-bocor nggak Bu? Banyak yang bocor. Banyak. Kalau hujan besar mah. Kalau hujan besar mah. Kalau hujan besar. Saya juga lagi tidur. Ih sama, saya juga di rumah mertua. Tadi kemarin malam kan ini ya hujan gede. Iya. Saya dari jam 8 bangun-bangun jam 12, tahu-tahu basah semua kamar bocor ini bocor karena saya pakai asbes Bu atasnya. Asbesnya asbes bekas. Jadi kan ada bekas cabutan paku. Itu belum dilemin, biasanya dilemin, itu bolong. Oke. Lagi tiduran kan kamar sini. Hmm. Tahu-tahu hidung. Serak. Aduh, kedinginan. Geser lagi ke kiri. Ada kuping. Saya kira ya. Oke ya. Mungkin segitu aja video dari saya, dari Kang Ian. Kalau buat Kang Ian, buat keluarganya Aeman itu, saya hanya bisa mendoakan semoga ibu dan bapak dan Aeman sehat selalu. Dan semoga ada rezeki yang lain yang tidak terduga. Ya semoga bisa membereskan rumahnya yang mungkin kemarin habis terkena gempa. Dan kebetulan dari jajaran kepemerintahan mungkin tidak ada bantuan ya Bu ya? Tidak ada. Katanya ada untuk yang lain, tapi untuk yang Aeman ini, keluarga Aeman ini terlewat. Memang kalau untuk jadi seorang pemimpin itu kadang kita ini harus hati-hati Pak. Biasanya yang benar-benar membutuhkan itu kadang terlewat. Yang masih bisa dikatakan mampu, kadang dia dapat. Tapi kita nggak usah sirik karena rezeki itu sudah ada yang ngatur ya Pak, Bu. Lihat aja udah nggak ada milik lah itu. Mungkin bukan rezekinya, tapi kan alhamdulillah sampai saat ini juga masih diberikan kesehatan Bu. Kalau kayak macam rumah, motor, mobil dan semuanya itu kan hanya titipan. Tetap kita akan meninggalkan itu semua. Jadi ada baiknya kita lebih banyak bersyukur aja. Saya juga tidak pernah merasa saya juga tidak pernah merasa memiliki apa yang saya punya, karena mau nggak mau namanya barang itu akan ditinggalkan untuk anak cucu kita nanti. Uang aja sebanyak apapun masih tetap kurang ya Pak. Jadi bagi yang punya uang kita ada baiknya kita harus bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Oke, buat kalian semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan panjang umur dan bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan khususon yang muslim, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menginjakan kaki kita ke tanah suci. Amin. Karena itu menjadi suatu impian bagi seluruh umat muslim ya, yang mengetahui bahwa salah satu kesempurnaan rukun Islam itu bagi yang mampu bisa pergi haji. Tapi kita ya bisa berniatkan dulu dari hati, cukup mengatakan pengen aja, udah niat, insya Allah yang akan mengantarkan ke sana. Seperti itu ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Kang Ian, dari Aeman sekeluarga. Saya mohon maaf. Kalaupun ada salah satu perkataan yang menurut kalian kurang baik, itu mungkin berkat kebodohan kita semua. Tapi kalau misalkan ada perkataan yang menurut kalian baik, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.